Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dan soal-soal matematika untuk SMP kelas 9, kurikulum 2013. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasar dari perpangkatan dan bentuk akar adalah 3.1. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. 4.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian A, yaitu bilangan berpangkat. 1. Memahami konsep bilangan berpangkat. Jika ada A pangkat N, itu maka artinya akan sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Jadi semuanya adalah A semua, karena di sini hurufnya adalah A. N itu berarti menunjukkan bahwa A-nya itu sebanyak N kali, sehingga bisa kita tuliskan bahwa A itu sebanyak N. Ya, jadi N itu bisa 2, bisa 3. Kalau misalkan A pangkat 2 berarti hanya A kali A, sampai sini saja. Kalau A pangkat 3 berarti A kali A kali A sebanyak 3 kali. Karena di sini N itu berarti banyaknya bilangan belum tahu, maka kita misalkan dengan huruf N. Selanjutnya, keterangannya di sini, A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. Jadi kalau seperti ini namanya adalah bilangan berpangkat. A itu adalah bilangan pokok atau basis, ya. Jadi yang di sini itu adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian N itu adalah pangkat atau nama lainnya adalah eksponen. Yang kedua, menggunakan notasi pangkat. Notasi A pangkat N dinamakan notasi pangkat atau notasi eksponen. Notasi ini ditemukan pertama kali oleh René Descartes antara tahun 1596 sampai dengan 1650. Notasi pangkat merupakan suatu cara untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan. Misal, 10 juta ditulis dengan notasi pangkat yaitu 10 pangkat 7, dibaca 10 pangkat 7 karena di sini nolnya ada sebanyak 7, atau sama halnya 10 juta itu sama halnya dengan 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya sampai 7 kali, yaitu sama halnya dengan 10 pangkat 7. Kemudian kalau misalkan ada 5 kali 5 kali 5, karena angka 5-nya sebanyak 3, maka bisa kita tuliskan 5 pangkat 3. Berarti 5-nya sebanyak 3 kali. Disebut perpangkatan 5 karena bilangan pokoknya atau basisnya itu 5. Kemudian kalau ada negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 3 pangkat 5. Karena di sini banyaknya angka negatif 3 ada 5, maka bisa kita tuliskan negatif 3 pangkat 5. Negatif 3 adalah bilangan pokok atau bilangan dasar atau basis, 5 adalah pangkat atau eksponen. Nah, disebut dengan perpangkatan negatif 3 karena bilangan pokoknya adalah negatif 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi soalnya ini ada banyak, nanti silahkan dipahami sampai ada 12, nanti yang nomor 12 adalah soal hot. Ya, jadi nanti harapannya anak-anak semuanya bisa memahami soal-soal ini dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Oke, yang pertama adalah jika suatu perpangkatan basisnya M, sedangkan eksponennya P, maka bagaimanakah bentuk umum dari perpangkatan tersebut? Mau dicoba? Gimana caranya? Baik, langsung kita bahas. Suatu perpangkatan basisnya adalah M. Ya, basisnya adalah M, berarti bilangan pokoknya adalah M. Selanjutnya, eksponennya adalah P, berarti eksponen itu pangkat, berarti M pangkat P. Maka sudah selesai ya, jadi jawabannya seperti ini saja. Contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa dalam kurung negatif M pangkat N sama dengan negatif M pangkat N untuk N bilangan asli ganjil. Kemudian yang B, dalam kurung negatif M pangkat N sama dengan M pangkat N untuk N bilangan asli genap. Kita jawab dari yang A dulu ya. Negatif M pangkat N sama dengan negatif M pangkat N. Ini bedanya di mana coba?
Bedanya kalau yang depan negatifnya di dalam kurung, kemudian yang ini negatifnya terletak di luar kurung. Apakah ini nilainya sama jika n-nya bilangan asli ganjil? Ya, n itu adalah bilangan asli. Masih ingat bilangan asli? Ya, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Karena yang diminta di sini ganjil, berarti ganjil itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Nah, kita bisa ngambil angka sembarang. Misal ngambil angka berapa? 1 atau 3 atau 5. Kita misalkan, misal n nilainya sama dengan 3 lah ya. Kita ambil 3. 3 kan bilangan ganjil ya. Oke, kalau n-nya ganti 3, berarti untuk yang A ini jadinya adalah min m pangkat 3, karena n-nya kita ganti angka 3. Berarti ini kalau kita urikan, berarti samanya dengan min m kali min m kali min m. Ya, sebanyak berapa kali? 3 kali, karena di sini pangkatnya 3, berarti min m-nya sebanyak 3 kali. Kita kalikan, negatif kali negatif hasilnya positif ya. Ini kalau dikalikan hasilnya positif. Kemudian positif kali negatif hasilnya negatif, berarti hasilnya negatif ya. Kemudian M kali M, karena M-nya ada 3, berarti jadinya adalah M pangkat 3. Nah, penulisan seperti ini, karena di sini nggak ada kurungnya, maka boleh saja ditulis menjadi min, kemudian M-nya dikurung sendiri, kemudian pangkat 3. Nah, ternyata ketika n-nya ganjil, maka nilai yang pertama itu akan sama dengan yang terakhir ini. Ya, jadi ini adalah terbukti bahwa nilainya sama. Kemudian yang B, kita mengambil misalkan angka berapa ya? Misal, karena di sini yang diminta n-nya itu adalah bilangan asli genap, berarti kita ngambil angka genap. Berarti misal n-nya sama dengan yang genap itu berarti 2 ya. 2 itu genap. 2. Maka kita masukkan ke sini jadinya adalah min m pangkat 2. Berarti sama dengan min m kali min m. Ya. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Negatif kali negatif hasilnya sama dengan positif. Positif nggak usah ditulis ya. M kali M berarti M kuadrat. Nah, seperti ini. Maka di sini sudah jelas bahwa nilai dari min M kuadrat itu sama dengan M kuadrat. Karena di sini N-nya diganti 2, berarti ini sudah terbukti bahwa negatif M kuadrat, negatif M pangkat N itu akan sama dengan M pangkat N. Jika pangkatnya genap. Ya, artinya jika pangkatnya genap, nanti negatif akan berubah menjadi positif. Contoh soal yang ketiga, tentukan nilai dari negatif P pangkat Q ditambah dengan P pangkat Q untuk P bilangan bulat dan Q bilangan asli genap. Yang penting di sini adalah Q itu bilangan asli genap. Q itu adalah pangkat ya. Berarti untuk menjawab yang A, kita jawab yang A dulu ya. Karena di sini Q-nya itu genap, kita sudah dapatkan dari soal contoh nomor 2. Jika pangkatnya genap, maka ini min P pangkat Q genap ya. Nah, karena ini genap, maka nilainya akan sama dengan P pangkat Q. Ya, karena di sini Q-nya nilainya genap. Kalau genap itu berarti negatif menjadi positif, ya. Nah, sekarang berarti kalau ada negatif P pangkat Q ditambah P pangkat Q, berarti jadinya negatif P pangkat Q ditambah dengan P pangkat Q itu sama dengan negatif P pangkat Q itu nilainya sama dengan P pangkat Q. Berarti sama dengan P pangkat Q ditambah dengan yang ini tetap P pangkat Q. Berarti sama dengan P pangkat Q ditambah P pangkat Q. Berarti ada 2 ya. Kalau nggak ada angkanya kan artinya 1 ya. Berarti 1 tambah 1 berarti 2 P pangkat Q. Jadi P pangkat Q-nya itu sebanyak 2. Ya, jadinya 2 P pangkat Q. Baik, yang B, sekarang kita cek yang B. Kalau yang B ini Q-nya atau pangkatnya adalah bilangan asli ganjil.
Nomor 2 tadi, kalau yang ganjil, min P pangkat Q itu berarti nilainya sama dengan negatif P pangkat Q. Ya, jadi kalau pangkatnya ganjil, maka negatif tetap akan jadi negatif di sini. Ya, berarti kalau kita kembalikan ke yang ditanyakan, negatif P pangkat Q ditambah dengan P pangkat Q, berarti nilainya sama dengan negatif P pangkat Q ditambah dengan P pangkat Q. Berarti sama dengan, ini unsurnya sama P pangkat Q sama P pangkat Q ya. Satunya negatif, satunya positif. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya. Samanya dengan negatif 2 ditambah 2, nilainya 0. Ya, kemudian misalkan negatif P ditambah P, berarti nilainya juga 0. Berarti jawabannya untuk yang kedua adalah 0. Lanjut contoh soal yang keempat. Tulislah perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Berarti langsung saja ya. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ada berapa angka 7-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Karena dalam bentuk perpangkatan berarti sama dengan, ini yang dikalikan adalah 7, berarti 7 pangkatnya 5. Karena angka 7-nya sebanyak 5 kali. Kemudian yang B berarti kalau dibuat dalam bentuk perpangkatan, 4 itu samanya dengan 4 pangkat 1 ya, 4 pangkat 1 nilainya juga 4 ya. Kemudian yang C berarti sama dengan N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti N pangkat 4. Kemudian yang D, ini kan unsurnya sama semua ya, 3/4 semua. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti sama halnya dengan 3/4 pangkat 5. Contoh soal nomor 5, hitunglah perpangkatan berikut. A, 2 pangkat 7, langsung saja ya. 2 pangkat 7 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih kurang 1, kali 2 lagi. Berarti sama dengan, karena di sini perintahnya adalah hitunglah, berarti kita harus mengalihkan angka 2 ini semuanya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, kali 2, 32, 32 kali 2, 64, 64 kali 2, berarti 128. Baik, kita lanjut ke nomor B, yaitu sama dengan negatif 2 pangkat 5 itu artinya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan, kita cek ya. Diingat kalau pangkatnya ganjil, di sini negatif, maka nilainya pasti negatif. Coba kita cek ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Tinggal duanya sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 kan? Nah, 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Berarti negatif 32. Selanjutnya yang C. Negatif 2 pangkat 5, ayo diingat nih, ini ada kurungnya tidak? Kalau tidak ada kurungnya berarti sama hanya dengan negatif 1 kali 2 pangkat 5. Ini sama ya, 2 pangkat 5, kalau kali 1 itu sama hanya dengan bilangan itu sendiri ya. Misalkan contohnya ini, min 1 kali 4, berarti nilainya adalah min 4. Ya, berarti min 4 itu bisa dituliskan min 1 kali 4, ya kan? Ini juga sama, min 2 itu berarti sama hanya dengan min 1 kali 2 itu nilainya adalah min 2 ya. Jadi min 2 itu bisa kita tuliskan 1 kali 2 ya, min 1 kali 2. Nah, di sini juga sama nih, bisa dituliskan seperti ini. Jadi beda dengan yang B ya. Diingat-ingat, ini penting ini karena banyak yang salah di sini. Jadi yang dipangkatkan itu bukan minnya, tapi duanya saja. Berarti samanya dengan min 1 kali, ini artinya titik itu kali ya, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, 1, 2, 3, 4, kali 2, sebanyak 5 kali. Ya, berarti jadinya di sini adalah negatif 1 kali negatif, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. 1, 2. Kalau 2
kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan sama dengan yang atas ya, 32. Di sini negatif berarti juga nilainya negatif 32. Tuh. Kita lanjut ke yang C, berarti sama dengan negatif 3 pangkat 4. Sama dengan yang B ya. Bedanya kalau yang B itu negatif 2, yang ini bilangan pokoknya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan, ya, negatif pangkatnya genap, itu berarti nanti hasilnya positif. Plusnya nggak usah ditulis, biarkan saja ya. Kalau kita cek ya begini, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya adalah negatif, negatif kali negatif hasilnya adalah positif ya. Tinggal 3 kali 3 itu sama dengan 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 berarti 81. Hasilnya adalah positif 81. Kemudian yang D itu berarti sama dengan yang C ya caranya, berarti negatif 1 kali 3 pangkat 4. Berarti sama dengan negatif 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu nilainya sama dengan 81 ya. Berarti nilainya sama dengan negatif 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Negatif. Di sini berarti nilainya tetap negatif. Negatif berapa? Negatif 81. Ingat ya, kalau di sini pangkatnya genap dan di sini ada min 3 tapi tidak di dalam kurung negatifnya, maka nilainya tetap negatif karena yang dipangkatkan hanya 3 pangkat 4 saja. Negatifnya di depannya ditulis. Itu ya. Misalkan negatif 2 pangkat 2 ya. Kalau negatif 2 pangkat 2 berarti nilainya negatif 4 karena 2 pangkat 2 adalah 4. Gitu ya. Kalau 2 pangkat 2 kan nilainya sama dengan 4. Ya, tapi kalau di sini ada negatif 2 pangkat 2 berarti nilainya negatif 4. Tapi kalau ada negatif 2 dikasih kurung pangkat 2, nilainya positif 4. Karena ini samanya dengan negatif 2 kali negatif 2. Itu ya. Kita lanjut ke yang ke E ya. 0,2 pangkat 6 itu berarti artinya sama dengan 0,2 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,2 sebanyak berapa kali? 6 kali ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Masih kurang 2 lagi. 0,2 kali 0,2. Berarti nilainya sama dengan 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 5 itu sudah 32 ya. Kalau pangkat 6 berarti 32 kali 2 lagi. Berarti 64. Tapi diingat di sini, di belakang koma, semuanya ada berapa angka? Ini yang pertama 1 angka, di belakang koma ini 1 angka, ini 1 angka, 1 angka, 1 angka. Berarti kalau kita jumlahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma, dan yang terakhir adalah 64. Berarti jadinya adalah 0,1234, nolnya 4, kemudian ditambah dengan 64. Jadi di belakang koma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini karena ada 6 angka di belakang koma. Dan 64-nya didapat dari 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 5 itu nilainya 32, kalau pangkat 6 berarti kali 2 yaitu 64 ya. Selanjutnya kita ke yang F ya. 2/3 pangkat 5 itu berarti sama dengan 2/3 pangkat 5. Itu berarti kali sampai 5 kali ya. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Sebanyak 5 kali kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah benar ya. Karena ini perkalian pecahan, maka langsung saja pembilangnya semuanya dikalikan dan penyebutnya dikalikan sendiri ya. Jadi kita hitung pembilangnya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Berarti pembilangnya adalah 32. Dibagi dengan penyebutnya dikalikan sendiri. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 kali 3, 243. Ya, jadi jawabannya adalah ini ya. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Nyatakan 81 sebagai bilangan berpangkat bulat dengan bilangan pokok 3. Berarti 81
itu kita disuruh membuat ke dalam bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 3. Berarti 81 itu sama halnya dengan 3. 81 itu kalau dibuat pangkat dengan bilangan pokok atau basisnya 3, berarti 3 pangkat berapa coba? Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Berarti sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti samanya dengan 3 pangkat 4. Ya. Nah, sekarang ini kalau disuruh membuat ke dalam bilangan pokoknya 9, 81 itu samanya dengan 9 pangkat berapa? Nilainya 81. Ya, 9 pangkat 2. 9 kali 9 kan 81. Berarti 9 kuadrat 80. Contoh soal yang ketujuh. Ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok tertentu. 256 dengan bilangan pokok 2. 625 dengan bilangan pokok 5. Berarti kita jawab yang A dulu ya. 256 itu sama halnya dengan bilangan pokoknya 2. Berarti 2 pangkat berapa? Yang nilainya 256. Kita cek ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sampai sini dulu ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64, kali 2 128, berarti kali 2 lagi 256. Nah, sudah sampai ya. Berarti angka 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 256 itu samanya dengan 2 pangkat 8. Kemudian yang B, 625 itu sama dengan bilangan pokoknya 5. Berarti 5 pangkat berapa? Nilainya 625. Kita cek 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kali 5 sama dengan 125. Kali 5 lagi 125 kali 5 berarti 625. Nah, sudah sampai kan? Berarti samanya dengan 1, 2, 3, 4. Berarti 5 pangkat 4. Contoh soal yang ke-8. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Basisnya 10. Berarti ini samanya dengan 10 pangkat berapa? 10.000 itu samanya dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 10.000 berarti sama dengan 10 pangkat 4. Ini sebenarnya kalau yang 10, yang 100 ini paling enak ya. Tinggal nanti 10 saja. 10 kemudian pangkat. Atau nolnya itu ada berapa? Kalau nolnya 1, 2, 3, 4 berarti pangkat 4. Kalau yang ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 berarti 10 pangkat 5. Yang ini nolnya ada berapa coba? Kita hitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 10 pangkat 6. Yang ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti 10 pangkat 8. Contoh soal ke-9. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 3. Kalau tadi 10 sekarang 3 ya. 27 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Kita cek ya. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. 9 kali 3, 27. Berarti sudah sampai ya. Berarti 27 itu sama halnya dengan 3 pangkat 3. Kalau 81 berarti kita lanjut lagi. Ini kali 3 lagi. 27 kali 3 berapa? Ya, 81 pas ya. Berarti di sini 3 pangkat 4. Kemudian kalau kali 3 lagi hasilnya berapa? 81 kali 3 yaitu 243. Di sini 729 belum sampai ya. Kali 3 lagi. Berarti 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, simpan 1, kemudian 7. 729. Itu berarti samanya dengan 3 pangkat 1 2 3 4 5 6. Berarti sama dengan 3 pangkat 6. Soal yang ke-10. Tentukan hasil dari operasi berikut. A. 8 ditambah 4 kali 3 pangkat 2. Langsung aja kita jawab ya. Di sini ada penjumlahan sama perkalian. Tentunya kuat kali. Tapi sebelum kali ada pangkatnya dulu. Berarti yang paling utama adalah ini dulu. Dipangkatkan dulu.
Berarti sama dengan 8 ditambah 4 kali. Ini harus diutamakan ya. 3 kuadrat berapa? Iya, 3 kuadrat adalah 9. Berarti sama dengan tambah sama kali kuat kali. Berarti ini yang diutamakan. Berarti 8 ditambah 4 kali 9 ya. 4 kali 9 itu adalah 36. Berarti sama dengan 36 tambah 8, yaitu 44. Selanjutnya kita ke yang B, berarti sama dengan 4 pangkat 3, itu samanya dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kali 4 itu adalah 4 pangkat 3 ya. 4 kali 4 itu 16, 16 kali 4 berarti 64. Ya, jadi di sini 4 pangkat 3 itu adalah 64, kemudian dikurangi 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 4 ya. Kemudian dibagi dengan 2 berarti sama dengan 64 kurangi 4 ya, karena yang diutamakan yang kurung dulu ya daripada yang bagi, kuat kurung. 64 kurangi 4 itu berarti 60. 60 bagi 2 nilainya sama dengan 30. Kemudian yang C, setengah pangkat 2 dikalikan dengan negatif 2/3 pangkat 4. Setengah atau 1/2 pangkat 2 berarti sama dengan 1/2 kali 1/2. Kemudian dikalikan lagi dengan yang ini pangkatnya negatif. Pangkatnya adalah 4 ya. Jadi samanya dengan negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali ya, sama dengan ini yang atas semuanya dikalikan ya, 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, tapi kita cek dulu tandanya, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, berarti hasilnya positif, tanda negatifnya tidak dipakai lagi ya. Tinggal menghitung yang atas saja, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Berarti yang atas adalah 16 dibagi dengan yang bawah. 2 kali 2, 4. Ya. Kemudian 4 kali, ini dilanjutkan yang bawah yang semuanya ya. 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Berarti 4 kali 81, 4 kali 81. Berarti sama dengan 16 dibagi dengan 1 kali 4 nilainya adalah 4, 8 kali 4 nilainya adalah 32. Berarti 16 dibagi dengan 324. Atau kalau mau disederhanakan juga boleh, silahkan. Kalau mau disederhanakan berarti di sini kita bisa coret ya. Dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat berapa? 4. Ya, jadi samanya dengan 4/81. Nomor 11. Tentukan nilai N dari persamaan berikut. 3 pangkat N sama dengan 243. 3 pangkat berapa ya? Yang nilainya 243. Kita cek. 3 kali 3 nilainya 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81. Kali 3, 81 kali 3 nilainya sama dengan 243. Berarti 243 itu sama hanya dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk yang A, 3 pangkat berapa ini? Ya, 3 pangkat N itu nilainya sama dengan 243 itu sama hanya dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pangkat 5. Kalau begitu nilai N-nya, pangkatnya, nilainya sama dengan 5. Itu ya, karena bilangan dasarnya sudah sama. Kalau bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya juga sama. Kemudian yang B, 5 pangkat N sama dengan 625. 625 itu sama hanya dengan 5 pangkat berapa? Kita cek. 5 kali 5 nilainya 25. 25 kali 5, 125. Kali 5 nilainya sama dengan 625. 25, 125, 625. Jadi sama hanya dengan 625 itu sama hanya dengan 5
pangkat 1, 2, 3, 4. 5 pangkat 4. Kalau begitu nilai N-nya sama dengan 4. Yang C, 10 pangkat N. 10 pangkat N. Nilainya sama dengan 10 juta. Ini berarti samanya dengan 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pangkatnya berapa? 7. Kalau begitu nilai N-nya sama dengan 7. Soal nomor 12, yaitu soal hot ya. Kita baca dulu soalnya. Amoeba merupakan mikroorganisme yang berkembang biak dengan membelah diri. Setiap kali membelah satu amoeba, membelah menjadi 2 amoeba. Jadi setiap kali amoeba membelah, satu amoeba membelah diri menjadi 2 amoeba. Jadi yang awalnya 1 menjadi 2. Dalam sebuah pengamatan, amoeba A membelah diri setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit menjadi 2, setiap 5 menit menjadi 2. Begitu ya. Berapa banyak amoeba A setelah membelah diri selama 20 menit? Berarti untuk jawaban yang A, kalau pakai manual begini, kalau misalkan awalnya 1 amoeba ya, 1 amoeba, setelah 5 menit ya, setelah 5 menit berubah menjadi 2 ya. Ini 5 menit. 5 menit yang pertama, kemudian 5 menit yang kedua yaitu membelah diri, berarti jadinya jadi 2 menjadi 4 ya, karena masing-masing menjadi 2 amoeba, 2 kali lipatnya. Kemudian setelah 4 menjadi berapa? 8. Setelah 8 menjadi 16. Ini setiap 5 menit 5 menit, 5 menit 5 menit. Ini waktunya kalau kita jumlah total itu ada 1 2 3 4. Berarti 5 kali 4 itu ada 20 menit. Ketika ditanyakan 20 menit, maka jumlah amobanya ada berapa? 16. Tapi kita bisa menggunakan model ini dengan cara menggunakan perpangkatan ya. Awalnya berapa amoeba? Awalnya adalah 1 amoeba, kemudian kali, karena di sini membelah diri menjadi 2, berarti bilangan pokoknya atau basisnya adalah 2. Kemudian waktunya. Waktunya di sini 20 menit. Padahal membelah dirinya setiap berapa menit? 5 menit. Jadi nanti dikalikan dengan 20 dibagi 5 dulu. Berarti ini 20 dibagi 5. Nilainya sama dengan berapa? 4. Nah, yang dipakai adalah 4-nya ini. Berarti 4 itu sebagai pangkatnya. Ya. Jadi sama dengan 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Kalau kita hitung jadinya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Nilainya sama dengan 16. Maka hasilnya sama dengan yang dipakai cara manual ini. Kemudian yang B. Yang B nilainya sama dengan jika dalam pengamatan terdapat 3 ekor amoeba. Ya. Jadi ini sama dengan 3 kali bilangan pokoknya tetap 2 ya, karena membelah diri menjadi 2. Kemudian kita tinggal mencari pangkat. Pangkatnya kita lihat waktunya berapa jam. Nah, sekarang ini adalah 1 jam. 1 jam itu sama dengan berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Nah, di sini setiap 5 menit, di sini 60 menit. Berarti nanti kita bagi yaitu 60 dibagi 5, yaitu sama dengan berapa? Ya, 12. Berarti 12 itu adalah sebagai pangkatnya, berarti 12. Berarti sama dengan 3 kali 2 pangkat 12. Banyak juga ya. Kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini angka 2-nya sudah 12 ya. Kita hitung 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 3, 2, 6, 4, kali 2, 128, kali 2, 256, kali 2, 512, kali 2, 1024, kali 2, 2048, kali 2 berarti 4096 ya. Nah, ini berarti sama dengan 4096. Kalau kita kalikan berarti sama dengan 3 kali 6, nilainya adalah 18, nyimpan 1. 9 kali 3, 27 ya. 27 tambah 1 berarti 28, nyimpan 2. 3 kali 0, 0. Tambah 2 berarti 2.
4 kali 3, 12. Ya, jadi ada 12.288 amoeba jika awalnya 3 ekor dan sebanyak selama 1 jam. Nah, untuk yang C ini awalnya berapa? Awalnya nggak tahu ya. Kalau yang tadi kan sudah jelas 1 sama 3. Nah, ini A-nya nggak tahu berapa. Kemudian selama 1 jam, berarti waktunya sama ya. Selama 1 jam itu tetap 2 pangkat 12. Tapi di sini nilai akhirnya sudah diketahui. Ya, jadi amobanya sudah diketahui yaitu sama dengan 40, 9, 60. Nah, di sini kita cek ya. A kali 2 pangkat 12 itu nilainya sudah ketemu tadi di sini ya. Yaitu berapa? 4096. Nilainya sama dengan 40960. Berarti nilai A sama dengan 4090 dibagi dengan 4096. Nah, berarti ini tinggal dicoret. Berarti nilai A sama dengan 10, ya kan? Ya, berarti awalnya amobanya adalah 10 amoeba. Baik, anak-anak semuanya, kita sudah selesai membahasnya. Untuk bagian yang pertama, kita akan lanjut lagi di bagian yang kedua, yaitu masih tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses berhasil ya.